Selamat datang di channel ini. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting bagi semua pemilik bisnis, yaitu pencabutan pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Jangan lewatkan ya, karena saya akan membahas dampak serius, solusi yang bisa Anda lakukan, dan perencanaan pajak atau tax planning yang legal dan aman. Pertama, mari kita ulang sedikit. Jadi, apa itu PKP? PKP adalah pengusaha yang wajib memungut pajak pertambahan nilai, PPN, atas barang atau jasa yang mereka jual. Status ini penting karena memengaruhi kewajiban pajak dan bisnis Anda secara keseluruhan. Kendati demikian, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dapat memberikan status suspend pada PKP yang terindikasi bermasalah, misalnya karena pelanggaran administratif atau ketidaksesuaian data. Nah, di sini pentingnya klarifikasi. Jika Anda mendapat status suspend dari DJP karena, misalnya, ketidaksesuaian data atau pelanggaran administratif, Anda wajib memberikan klarifikasi. Kalau tidak, pencabutan PKP bisa terjadi sesuai peraturan Per 19/PJ/2017 yang diubah oleh Per 16/PJ/2018. DJP berhak mencabut pengukuhan PKP itu secara jabatan. Jadi, apa sebenarnya dampak dari pencabutan PKP ini? 1. Bisnis Anda tidak bisa memungut dan mengkreditkan PPN lagi, dan ini bisa berdampak besar pada operasi bisnis Anda. Selain itu, kredibilitas bisnis Anda di mata pelanggan dan rekanan berisiko menurun. Investor atau mitra mungkin mempertimbangkan kembali kerjasama, apalagi jika mereka bergantung pada ketertiban pajak Anda. Bayangkan ini, mereka mungkin mencari mitra bisnis yang masih bisa mengeluarkan faktur PPN. Masih ada lagi nih, jika pengukuhan PKP dicabut, potensi Anda untuk menghadapi pemeriksaan pajak meningkat. Artinya apa? Bisnis Anda bisa menghadapi denda atau penalti. Tapi jangan panik dulu. Ada beberapa solusi yang bisa Anda ambil untuk menghindari pencabutan PKP. Pertama, pastikan data Anda di DJP selalu diperbarui, selalu cek dan recheck, terutama saat ada perubahan di struktur perusahaan Anda. Solusi kedua, segera klarifikasi. Jika Anda mendapat status suspend, jangan tunda, karena DJP biasanya memberikan waktu terbatas untuk Anda merespons. Komunikasikan dengan kantor pajak setempat dan siapkan semua dokumen yang diperlukan. Perhatian, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan rekan-rekan PKP saat memberikan klarifikasi. Pertama, disampaikan secara langsung oleh rekan-rekan PKP atau pengurus dan atau penanggung jawab PKP ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Kedua, disampaikan secara tertulis, maksimal atau paling lama 30 hari kalender sejak keputusan Dirjen Pajak tentang penetapan status suspend dikirimkan kepada PKP dengan syarat PKP belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Ketiga, disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Pajak Per 16/PJ/2018. Rekan-rekan dapat mengunduhnya di internet. Keempat, dilampiri dengan dokumen pendukung. Jadi, jangan sepelekan jika mendapat status suspend. Segera klarifikasi dan pastikan semua data Anda sesuai dengan ketentuan. Saat memberikan klarifikasi, Anda harus sangat teliti, harus banget berikan bukti pendukung yang jelas, seperti laporan keuangan atau kontrak yang relevan, dan pastikan semua sesuai aturan. Sekarang, bagaimana dengan tax planning? Tax planning adalah strategi untuk memaksimalkan efisiensi pajak Anda secara legal. Ingat, tidak ada yang salah dengan perencanaan pajak selama tidak melanggar hukum. Misalnya, Anda bisa memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, seperti pembebasan atau penundaan PPN untuk ekspor barang tertentu. Teknis-teknis tentang tax planning akan kami bahas di video-video selanjutnya. Contoh perencanaan yang berhasil adalah bisnis yang memanfaatkan insentif perpajakan dengan benar. Sebaliknya, contoh kegagalan adalah pengusaha yang memanipulasi laporan pajak dan akhirnya menghadapi masalah hukum. Jangan tergoda oleh skema penghindaran pajak yang melanggar hukum. Fokuslah pada perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, intinya penting sekali bagi Anda untuk terus memantau status PKP, segera klarifikasi jika ada masalah, dan lakukan tax planning dengan bijak. Semoga penjelasan ini membuat Anda lebih siap dan paham akan kewajiban pajak Anda. Semoga informasi ini bermanfaat
dan penjelasan ini membantu Anda lebih memahami isu pencabutan PKP. Jangan lupa untuk konsultasikan masalah ini dengan menghubungi kantor pajak jika Anda memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Kalau suka konten ini, beri like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan info pajak yang lain atau untuk lebih banyak konten pajak yang mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar, kami akan segera memberikan solusi. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap taat pajak ya!